Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mohon maaf ya atas keterlambatan pengiriman video ini dikarenakan ibu tadi lupa kalau hari ini adalah hari Rabu. Maklum ya, karena kebanyakan online jadi lupa. Oke, materi bahasa Indonesia hari ini tentang drama ya, drama. Oke, peristiwa yang disengaja ataupun direka-reka namun diusahakan tampak berlangsung secara alamiah. Di dalamnya itu terdapat percakapan antar tokoh yang ditata dan direkayasa sedemikian rupa, tetapi seolah-olah benar terjadi sehingga penonton ataupun pembaca bisa menikmati sepenuhnya peristiwa itu sebagai sesuatu yang menghibur. Itu disebut dengan drama, ya. Nah, kalau kamu sudah biasa merekayasa adegan atau perasaan seperti itu, berarti kamu cocok menjadi seorang dramawan. Dramawan itu tokoh dalam suatu drama, atau bisa juga disebut dengan aktris atau aktor. Aktris itu berlaku untuk perempuan dan aktor itu berlaku untuk laki-laki. Kemudian unsur-unsur di dalam drama. Yang pertama kita pelajari dulu karakteristik dari drama. Oke, teks drama ini adalah teks yang menggambarkan kehidupan dan watak manusia melalui tingkah laku atau akting yang dipentaskan. Drama juga disebut sebagai karya seni yang dipentaskan. Tentu dalam pelajaran seni budaya kamu tidak asing dengan istilah drama. Kemudian ciri-ciri utama dalam sebuah drama, yang pertama berupa cerita, kedua berbentuk dialog, kemudian yang ketiga bertujuan untuk dipentaskan. Istilah drama ini sudah ada di Indonesia sejak lama. Hal itu terbukti dengan istilah yang biasa kita sebutkan dalam kehidupan tradisional masyarakat. Seperti yang pertama ada sandiwara. Sandiwara ini pertama kali diciptakan oleh Mangkunegara VII, berasal dari kata Jawa sandi yang berarti rahasia dan warah yang berarti pengajaran, oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi istilah sandiwara ini sebagai pengajaran yang dilakukan dengan perlambang, artinya secara tidak langsung. Kemudian yang contohnya adalah pementasan drama tradisional reog gitu. Lalu yang kedua ada lakon. Lakon ini memiliki kemungkinan arti. Yang pertama, cerita yang dimainkan dalam sebuah drama. Yang kedua, karangan yang berupa cerita sandiwara. Yang ketiga, bisa juga perbuatan, kejadian maupun peristiwa. Lalu yang ketiga ada tonil. Tonil ini berasal dari bahasa Belanda, tonel, yang artinya pertunjukan. Istilah ini populer pada saat masa penjajahan Belanda. Kemudian yang keempat ada sendra tari. Sendra tari ini kepanjangan dari seni drama dan tari. Sendra tari ini berarti pertunjukan serangkaian tari-tarian yang dilakukan oleh sekelompok orang, penari, dan mengisahkan suatu cerita dengan tanpa menggunakan percakapan. Jadi full tarian, tapi dalam tarian itu memiliki makna tertentu. Kemudian ada selanjutnya ada tablo. Tablo ini drama yang menampilkan kisah dengan sikap dan posisi pemain dibantu oleh pencerita. Pemain tablo ini tidak berdialog, jadi dibantu oleh penceritanya. Contohnya adalah pementasan drama musikal Kasidah Cinta Al-Faruq dalam teater Senapati sutradara Rosyid yang pernah dipentaskan di Bandung, Jawa Barat. Kemudian unsur dari drama ini memiliki alur. Ada alur, penokohan, latar, dan unsur-unsur lainnya. Yang pertama kita bahas dulu tentang alur. Alur ini rangkaian peristiwa dan konflik yang menggerakkan jalan cerita. Alur ini diawali dari pengenalan cerita, konflik awal, pengembangan konflik, lalu penyelesaian. Kemudian yang kedua ada penokohan. Untuk penokohan ini adalah cara pengarang dalam menggambarkan karakter tokohnya. Dalam pementasan drama, drama ini mempunyai posisi yang penting. Tokohlah yang harus mengaktualisasi naskah drama di atas pentas. Tokoh ini didukung oleh latar peristiwa dan aspek lainnya yang menampilkan cerita atau pesan-pesan yang ingin disampaikan. Tokoh ini terbagi atas tokoh utama dan tokoh pembantu. Yang pertama ada tokoh utama. Tokoh utama ini tokoh yang menjadi sentral cerita dalam pementasan drama, yaitu orang yang sangat disorot, yang makanya disebut dengan sentral. Lalu yang kedua ada tokoh pembantu, adalah tokoh yang dilibatkan atau dimunculkan untuk mendukung jalan cerita dan memiliki kaitannya dengan tokoh utama. Tokoh utama setidaknya ditandai dengan 4 hal. Yang pertama, paling sering muncul dalam setiap adegan.
Yang kedua, menjadi sentral atau pusat perhatian tokoh-tokoh yang lain. Yang ketiga, kejadian-kejadian yang melibatkan tokoh lain selalu dapat dihubungkan dengan peran tokoh utama. Dan yang keempat, dialog-dialog yang dilibatkan tokoh-tokoh lain selalu berkaitan dengan peran tokoh utama. Dari segi perwatakannya, tokoh dan perannya dalam pementasan drama terdiri 4 macam. Ada tokoh berkembang, tokoh pembantu, tokoh statis, dan tokoh serba bisa. Tokoh berkembang ini adalah tokoh yang mengalami perkembangan nasib atau watak selama pertunjukan. Misalnya, tokoh yang awalnya baik pada akhirnya menjadi seseorang yang jahat. Kemudian yang kedua ada tokoh pembantu, adalah tokoh yang diperbantukan untuk menyertai, melayani, mendukung kehadiran tokoh utama, atau mungkin istilah sekarang itu disebut dengan tokoh figuran. Lalu yang ketiga ada tokoh statis, yaitu tokoh yang tidak mengalami perubahan karakter dari awal hingga akhir. Misalnya, orang yang karakternya dari awal drama itu jahat, sampai akhir drama pun dia tingkahnya tetap jahat gitu. Lalu yang keempat ada tokoh serba bisa, adalah tokoh yang dapat berperan sebagai tokoh lain. Misalnya, tokoh yang berperan sebagai seorang raja, tetapi ia bisa juga berperan sebagai seorang pengemis dalam kehidupan rakyatnya. Oke. Unsur yang ketiga ada dialog. Dialog ini memiliki 3 elemen penting. Yang pertama, tokoh adalah pelaku yang mempunyai peran yang lebih dibandingkan pelaku-pelaku lain. Sifatnya bisa protagonis atau baik dan antagonis atau bersifat jahat. Kemudian yang kedua ada wawancang, yaitu percakapan yang harus diucapkan oleh tokoh cerita. Yang ketiga ada kramagung, adalah pertunjukan perilaku, tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh tokoh. Kramagung ini ditulis dalam tanda kurung atau biasanya dicetak miring. Lalu unsur yang keempat ada latar. Latar ini mengenai keterangan waktu dan ruang. Penjelasan latar dalam drama dinyatakan dalam petunjuk pementasan. Bagian ini disebut juga dengan kramagung. Latar juga dapat dinyatakan melalui percakapan para tokohnya. Jadi latar ini bisa dinyatakan dalam tata panggung maupun tata cahaya. Lalu yang kelima ada bahasa. Bahasa ini merupakan media komunikasi antar tokoh. Bahasa juga bisa menggambarkan watak tokoh, latar, ataupun peristiwa yang sedang terjadi. Dalam bahasa ini, selain kelima unsur tadi, ada beberapa unsur yang ditampilkan dalam sebuah drama, yaitu panggung, kostum, pencahayaan, dan tata suara. Jadi itu semua harus diatur dengan baik. Kemudian menafsirkan kembali isi drama. Biasanya ada drama yang ternyata ada dalam kehidupan atau tayangan sehari-hari. Dalam kegiatan ini kamu bisa misalnya kegiatan menonton televisi, menonton kartun yang kamu rasa tidak berbeda dengan kegiatan menyaksikan pementasan drama di gedung-gedung pementasan. Lalu yang kedua, tanggapan untuk pementasan drama. Tanggapan ini pada zaman dahulu kita dengarkan melalui sebuah radio, tetapi zaman sekarang bisa kita nikmati melalui layanan internet maupun YouTube gitu. Nah, kamu di sini bisa menilai bagaimanakah penjiwaan peran tokoh-tokohnya, kemudian teknik vokal, intonasi atau tinggi rendahnya suara, daya tarik penampilan tokoh, improvisasi maupun properti yang digunakan. Itu adalah tanggapan kamu ketika kamu sudah melihat sebuah drama, baik melalui internet maupun radio. Kemudian menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks drama. Yang pertama, struktur teks drama terdiri atas prolog dan dialog. Prolog ini adalah pembukaan atau peristiwa pendahuluan dalam sebuah drama atau sandiwara. Bagian ini disampaikan oleh dalang dan menjelaskan gambaran para pemain, latar, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada dialog, yaitu merupakan media kiasan yang melibatkan tokoh-tokoh drama yang diharapkan dapat menggambarkan kehidupan dan watak manusia, problematika yang dihadapi atau masalah ya, dan cara penyelesaian dalam suatu persoalan. Kemudian di dalam dialog itu tersaji juga beberapa peristiwa, dimulai dengan orientasi, komplikasi, sampai dengan resolusi. Yang pertama ada orientasi, bagian awal cerita yang menggambarkan situasi yang sedang terjadi. Kemudian komplikasi berisi tentang konflik-konflik, pengembangan konflik, gangguan, halangan untuk mencapaikan tujuan, kekeliruan,
Dan pada bagian ini ada penegasan tentang protagonis maupun antagonis. Kemudian yang ketiga ada resolusi. Resolusi ini adalah bagian klimaks dari sebuah drama, yaitu babak akhir cerita yang menggambarkan penyelesaian atas sebuah konflik. Dan resolusi ini haruslah berlangsung secara logis atau masuk akal dan memiliki kaitan yang wajar dari kejadian yang sebelumnya. Jadi harus nyambung ceritanya. Kemudian ada epilog. Epilog ini bagian terakhir dari sebuah drama yang fungsinya untuk menyampaikan inti sari cerita atau menafsirkan maksud cerita oleh salah seorang aktor atau dalang pada akhir cerita itu. Oke. Kemudian struktur alur drama ini ada prolog ya, diawali prolog, dialog, lalu epilog. Nah, prolog ini pengenalan tokoh, latar, kemudian latar belakang cerita. Dialog ini ada orientasi, konflikasi, dan resolusi. Kemudian epilog ini penutup dan intisari dari sebuah cerita. Biasanya kalau dalam drama itu ditulisnya babak 1 ada dialog siapa dengan siapa gitu. Babak 2 jadi istilahnya itu pakai babak gitu guys. Nah, sekarang kaidah kebahasaannya. Teks drama ini hampir semuanya berupa dialog atau tuturan secara langsung yang ditandai dengan tanda petik setelah nama tokohnya. Kemudian bisa juga selain nama ada istilah mereka juga bisa ya, begitu. Kemudian drama ini memiliki ciri-ciri kebahasaan. Yang pertama, banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi temporal. Seperti sebelumnya, sekarang, setelah itu, mula-mula, kemudian. Lalu yang kedua, banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan sebuah peristiwa yang terjadi seperti menyuruh, menobatkan, menyingkirkan, menghadapi, atau beristirahat. Lalu yang ketiga, banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan seperti menginginkan, mendambakan, mengharapkan, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat, menggunakan kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Kata-kata yang dimaksud seperti ramai, bersih, baik, gagah, dan kuat. Oke, seperti itu. Berikutnya, menulis teks drama. Bisa ditulis dari teks drama dari karya yang sudah ada. Ya, misalnya tokohnya siapa, wawancangnya gimana, keramagungnya gimana. Oke, bisa kalian mengambil dari drama yang sudah ada, misalnya drama yang terkenal di Indonesia. Kemudian naskah drama dengan orisinalitas ide. Oke, naskah drama yang dibuat berdasarkan karya yang sudah ada, misalnya dari dongeng, cerpen, novel, biografi, maupun sumber lain. Nah, akan lebih baik apabila naskah itu dibuat sendiri berdasarkan imajinasi maupun pengalaman sendiri, sehingga hasilnya itu lebih orisinal. Oke, bagaimana sih cara membuat naskah drama sendiri? Yang pertama, menentukan topiknya terlebih dahulu. Temanya apa? Misalnya tentang pendidikan, percintaan, dan lain sebagainya. Kemudian topiknya ini yaitu sebuah peristiwa menarik yang memiliki konflik yang kuat itu. Kemudian yang kedua, menentukan tokoh-tokoh yang terlibat serta karakternya seperti apa. Lalu yang ketiga, membuat kerangka alur yang menarik dan tidak mudah ditebak alias penuh kejutan. Yang keempat, mengembangkan kerangka itu ke dalam dialog-dialog dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan yang tepat. Oke. Jangan lupa struktur drama ini ada prolognya, ada dialog, dan epilognya. Kemudian dalam dialog itu ada orientasi, komplikasi, dan resolusi. Lalu kaidah kebahasaan itu menggunakan kalimat-kalimat langsung dengan pilihan kata yang menggambarkan karakter dengan sesuai situasi percakapannya. Oke, pementasan karya sendiri. Ada langkah-langkah dalam mementaskan sebuah drama. Yang pertama, melakukan pembedahan secara bersama-sama terhadap isi naskah yang akan dipentaskan. Tujuannya agar semua calon pemain memahami isi naskah yang akan dimainkan. Lalu yang kedua, reading. Calon pemain itu membaca naskahnya masing-masing. Lalu yang ketiga, casting. Casting itu melakukan pemilihan peran. Tujuannya agar peran yang dimainkan itu sesuai dengan kemampuan oleh seorang pemain atau artis atau aktor. Lalu yang keempat, mendalami peran yang sudah dimainkan.
Lalu yang kelima, blocking. Sutradara mengatur teknis pentas dengan cara mengarahkan dan mengatur pemain. Misalnya dari mana seorang pemain harus muncul dan dari mana mereka berada ketika dialog itu harus dimainkan. Lalu yang keenam, running. Pemain menjalani latihan secara lengkap mulai dari dialog sampai pengaturan pentas. Yang ketujuh, gladi resik atau latihan terakhir sebelum pentas. Semua bermain dari awal sampai akhir melakukan latihan tanpa ada kesalahan lagi. Yang terakhir, melakukan pementasan. Semua pemain sudah siap dengan kostum, dekorasi panggung sudah lengkap gitu. Oke, itu materi tentang drama. Tugasnya adalah mencari drama yang populer di Indonesia. Jangan lupa dikumpulkan ya. Tugas ini berlaku sampai minggu depan. Tetap semangat. Wassalamualaikum.